Oke, selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab elektroneumatik, elektrohidrolik, dan PLC. Nah, diskusi kita kali ini adalah bagaimana sekarang kita mengimplementasikan secara langsung pengendalian elektroneumatik dengan menggunakan PLC. Oke, nah di belakang saya di sini sudah ada rangkaian yang sudah saya buat, gitu ya. Mungkin saya nanti akan sedikit menjelaskan tentang rangkaiannya dan sekuensial yang nanti akan kita lakukan. Jadi kita akan melakukan dua sekuensial. Satu adalah sekuensial yang sebelumnya kita sudah diskusikan di mesin stamping, gitu ya. Jadi nanti ada silinder 1, silinder 2, dan silinder 3, nanti akan saya jelaskan. Dan sekuensial yang kedua, kita akan asumsikan itu untuk sistem pengepakan, gitu ya. Nah, bagaimana sistemnya? Nah, kita lihat di belakang saya dulu, ya. Oke, di sini kita sudah menyediakan 3 buah silinder kerja ganda, yang di atas ini silinder 1, silinder 2, dan silinder 3. Masing-masing dikendalikan. Untuk silinder 1 adalah katup 5/2 untuk solenoid tunggal. Ini silinder 2 katup 5/2 untuk solenoid ganda. Kalau silinder yang ketiga katup 5/2 solenoid tunggal untuk solenoid tunggal. Itu ya. Jadi 5/2 solenoid tunggal, 5/2 solenoid ganda, 5/2 solenoid tunggal. Nah, masing-masing silinder dideteksi oleh sensor minimal dan maksimal, minimal dan maksimal, minimal dan maksimal. Ini menggunakan sensor proximity magnetic, ya, untuk silinder 1 dan silinder 2. Yang silinder 3 kita menggunakan limit switch, ya. Terus kemudian di sini ada tombol, gitu ya. Ada 2 tombol, nanti ada tombol start dan tombol stop yang kita butuhkan. Terus kemudian di sini ada manifold, ya, yang kita gunakan untuk merangkai sistem pneumatiknya. Terus kemudian di sini ada PLC, kita menggunakan PLC CP1E N40DR. DRA, ya, jadi maka power supply-nya di sini AC. Nah, jadi ini sudah kita rangkai semua. Untuk tombol kita hubungkan ke 00, tombol start, tombol stop kita hubungkan ke 01, ya, di alamat input. Terus kemudian berturut-turut sensor mulai dari silinder 1 minimal maksimal, silinder 2 minimal maksimal, silinder 3 minimal maksimal, berturut-turut dari 002, 003, 004, 005, 006, dan 007. Oke. Terus untuk solenoidnya, ini kita punya 4 output, berarti solenoid untuk tunggal, ganda, tunggal, gitu ya. Nah, berturut-turut ini untuk solenoid tunggal, untuk silinder 1 kita hubungkan ke 100/04, ya. Ini 100/05, 06, dan 100/07. Ya, ini semuanya sudah kita rangkai. Nah, bagaimana Anda merangkainya, terus kemudian bagaimana rangkaian pneumatiknya, rangkaian wiring input outputnya, itu adalah bagian dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kemudian kita membutuhkan komputer di sini untuk memprogram PLC kita, yaitu kita menggunakan CX Programmer karena kita menggunakan PLC Omron. Nah, kita akan memprogram sekuensialnya 2 tadi, ya, sudah saya sebutkan. Nah, sekuensial yang pertama adalah sistem stamping. Jadi nanti kalau tombol start saya tekan, silinder 1 akan mendorong benda sekaligus mencekam, kemudian silinder 2 akan melakukan proses stamping, kemudian mundur, selanjutnya silinder 1 akan mundur supaya benda tidak tercekam, kemudian yang terakhir silinder 3 maju untuk mendorong benda ke proses selanjutnya, kemudian mundur. Nah, sistemnya akan berulang sebelum tombol stop ditekan. Itu untuk sistem stamping. Nah, sekuensial yang kedua adalah untuk pengepakan. Jadi silinder 1 nanti maju digunakan untuk mendorong kardus, kemudian silinder 2 nanti akan maju mundur untuk mengisi benda, sejumlah benda yang kita inginkan. Misalnya dalam hal ini kita setting nanti 5 kali. Jadi silinder 1 memberikan kardusnya, silinder 2 maju mundur 5 kali. Kalau sudah 5 kali, silinder 1 mundur, ya. Kemudian silinder 3-nya mendorong
kardusnya untuk menuju ke proses selanjutnya, silinder 3 mundur. Nah, sistem akan berulang sebelum tombol stop ditekan. Begitu ya. Nah, dari situ bagaimana kita nantinya menerjemahkan ke dalam bentuk real yang ada di sini? Tentunya satu, kita harus melakukan sketsa sistem kita. Dua, mengidentifikasi kebutuhan input outputnya. Ya, keempat, terus kemudian kita melakukan proses wiring input outputnya. Terus kemudian kelima, kita harus melakukan proses menggambar desain sistem pneumatiknya. Kemudian merangkai sistem pneumatiknya. Terus untuk program tadi sekuensialnya kita membuat diagram sekuensial. Terus kemudian dari diagram sekuensial kita terjemahkan dalam bentuk diagram ladder. Kemudian kita download ke PLC-nya. Begitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti melihat kinerjanya seperti apa dan mencoba nanti menyelesaikannya dengan cara teman-teman yang lakukan sendiri. Oke, mari kita lihat. Sekarang kita akan meng-on-kan ini, kita perlu on-kan ya. Terus ini kita perlu on-kan. Oke. Oke, ini sudah on. Kalau sudah on, kemudian ini anginnya kita hidupkan. Ya. Oke. Nah, nanti kemudian kita akan membuat programnya. Nah, program sudah saya buat, nanti ada 2 program. Oke, kita buka programnya. Di sini kita menggunakan softwarenya CX Programmer. Terus kemudian kita buat programnya yang sekuensial 3 silinder. Oke, kita koneksikan ke PLC-nya. Ini sudah kita setting. Jadi nanti kompetensi pemrograman juga penting. Tetapi tidak hanya pemrograman, Anda harus tahu tentang wiring, baik pneumatik maupun wiring untuk pengkabelannya, untuk listriknya. Oke, kemudian kita download ini programnya. Oke, kalau sudah, nah ini sekuensialnya adalah sistem stamping. Jadi kalau saya tekan, Anda lihat di sini, kalau saya tekan, ya, nah ini mencekam, ini stamping, ini membuang, gitu ya. Anda lihat urutannya, ya, lihat urutannya. Nah ini mungkin bisa saya pelankan, gitu ya. Mungkin saya atur tekanannya pelan. Ya, jadi nanti kita juga bisa menggunakan one way flow control untuk mengatur kecepatannya. Ini saya turunkan kecepatannya, tekanannya tetap tidak bisa mengurangi kecepatan karena tekanan nanti hanya mengurangi berapa gaya yang bisa dihasilkan. Oke ya, jadi sistem akan berulang terus. Jadi 1 maju, kemudian mencekam, silinder 2 maju untuk men-stamping, silinder 2 mundur. Kalau sudah mundur, silinder 1 mundur, terus silinder 3 maju, silinder 3 mundur. Ya, sekuensialnya seperti itu. Oke, nah ini kalau saya stop, dia akan melanjutkan sekuensial gitu ya. Sampai selesai baru kemudian sistemnya akan berhenti. Nah, bagaimana untuk yang program yang kedua dengan menggunakan counter kita. Jadi nanti silinder 1 kardusnya, kemudian diisi oleh silinder 2 5 kali. Kalau sudah diisi 5 kali, silinder 1 mundur, kemudian silinder 3 mendorong kardusnya. Kemudian silinder 1 nanti maju lagi untuk mensuplai kardus, terus silinder 2 mengisi, gitu ya. Itu seterusnya. Oke, kita lihat sekarang untuk program kita. Ini saya buka untuk programnya yang menggunakan counter. Oke, kita download programnya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang sistemnya kalau saya tekan, ya, ini 5 kali. Ya, kardus diisi 5 kali, kardusnya mundur, kardusnya didorong oleh silinder 3. Begitu ya. Nah, Anda lihat di sini
Bagaimana dengan menggunakan kemampuan kita, kompetensi kita dalam menerjemahkan masalah, ya, masalahnya kita terjemahkan, terus kemudian kita buat dokumentasinya, ya, untuk wiringnya, identifikasi input outputnya, rangkaian numetiknya, terus kemudian sekuensialnya, kemudian programnya. Nah, itu menjadi kompetensi penting yang harus dikuasai dalam bidang mekatronika. Nah, ini untuk aktuator pneumatik. Nanti aktuatornya hidrolik, aktuatornya motor listrik, prinsipnya sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat, terima kasih.